Yuk belajar fluida statis. Pengertian fluida statis. Fluida statis merupakan fluida yang diam atau bergerak tanpa perbedaan kecepatan partikel-partikel fluida. Atau dapat dikatakan bahwa partikel cairannya itu bergerak tetapi dengan kecepatan konstan, tidak ada gaya geser yang dihasilkan. Lalu hukum-hukum dalam fluida statis. Yang pertama adalah tekanan. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada satu satuan luas. Tekanan itu dapat disebabkan oleh gaya yang bekerja pada benda yang arahnya vertikal. Namanya saja tekanan, ketika kita menekan, pasti arahnya ke bawah atau vertikal ya. Terus rumus dari tekanan sendiri adalah P sama dengan F per A. P sendiri merupakan tekanan dengan satuan Pascal atau Newton per meter kuadrat. Lalu ada F yaitu gaya tekan, satuannya adalah Newton. Dan A, luas permukaan tekan dengan satuannya meter kubik. Lalu ada tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan dan pada dalam kedalaman tertentu. Setiap jenis zat cair itu akan memberikan tekanan tertentu tergantung dari kedalamannya. Ketika kita berenang atau menyelam di permukaan yang dangkal lebih mudah daripada menyelam di kedalaman tertentu. Karena semakin banyak volume air yang ada di atas, maka akan semakin besar pula tekanan yang diberikan kepada tubuh kita. Sebelum masuk ke rumus-rumus tekanan hidrostatis, kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang pertama itu ada massa jenis. Jika massa jenis zat cairnya semakin besar, maka tekanan hidrostatisnya juga akan semakin besar. Lalu yang kedua adalah kedalaman zat cair. Semakin jauh suatu titik dalam zat cair dari permukaan, maka akan semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. Maksudnya adalah tekanan hidrostatis akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman titik zat cair. Lalu yang ketiga adalah percepatan gravitasi. Selanjutnya ada rumus dari tekanan hidrostatis. pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho sendiri adalah massa jenis air. Untuk air tawar itu sudah ada ketentuan massa jenisnya ya, yaitu 1000 kg per meter kubik. Lalu ada G, besar percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Lalu H adalah titik kedalaman yang diukur dari permukaan air. Satuan tekanan adalah Newton per meter kuadrat atau PA atau Pascal. Selanjutnya adalah tekanan mutlak. Tekanan mutlak yaitu hasil dari penjumlahan antara tekanan luar dengan tekanan hidrostatis atau sering disebut juga dengan tekanan total. Jika kamu sering melakukan sebuah percobaan dan mendapatkan data mengenai tekanan, maka kamu harus menambah dengan tekanan atmosfer. Hal ini disebabkan tekanan mutlak merupakan tekanan yang sebenarnya. Tekanan mutlak dapat dirumuskan sebagai berikut. PT sama dengan PO ditambah Rho dikali G dikali H. Dengan keterangan PT adalah tekanan mutlak dengan satuan Newton per meter kubik, Newton per meter kuadrat, atau PA yaitu Pascal, dan PO sama dengan tekanan atmosfer dengan satuan Pascal. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter, massa jenis air 1000 kg per meter kubik, dan konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Besar tekanan hidrostatisnya adalah, dari soal di atas kita dapat menentukan kedalaman atau H sama dengan 3 meter. Lalu yang kedua ada Rho. Rho atau massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Lalu ada percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 Newton per kilogram. Karena tekanan hidrostatis bergantung pada kerapatan dan kedalaman juga gaya gravitasinya, maka P atau tekanan hidrostatis sama dengan Rho dikali G dikali H. Nah, di sini Rho G-nya sudah diketahui. Rho senilai 1000, G-nya 10 dan H-nya adalah 3. P sama dengan 1000
dikali 10 dikali 3. P sama dengan 30.000 PA. Jadi, tekanan hidrostatis yang dirasakan penyelam tersebut adalah sebesar 30.000 Pascal. Percobaan tekanan hidrostatis. Siapkan botol plastik mineral yang sudah dilubangi dengan jarak tertentu lalu ditutup menggunakan solasi. Cabut solasinya dan perhatikan. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang hukum Pascal. Jadi hukum Pascal itu berbunyi sebagai berikut. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Berdasarkan bunyi hukum tersebut, kita mendapatkan rumus hukum Pascal, yaitu P sama dengan F per A dengan keterangan P sama dengan tekanan dan F sebagai gaya penampang dan A itu sebagai luas penampang, seperti pada di berikut ini ya. Kemudian ada juga persamaan hukum Pascal, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 itu gaya penampang 1 dan A1 itu luas penampang 1. Begitu pula dengan F2 per A2. Kemudian jika diketahui diameter bejana, berarti yang digunakan adalah rumus F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Kemudian jika yang diketahui jari-jari bejana, maka kita menggunakan rumus F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. D itu diameter bejana dan R itu jari-jari bejana. Semua keterangannya sudah ada di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal hukum Pascal. Di sini ada soal sebuah benda seberat 16.000 Newton ditempatkan pada penampang A2 seperti di gambar. Penampang A2 itu yang ini ya. Agar benda tersebut terangkat, maka diperlukan gaya sebesar. Jadi untuk mengerjakan soal ini langsung saja kita terapkan hukum Pascal. Tadi siapa yang masih ingat rumus hukum Pascal? Oke, jadi rumus hukum Pascal itu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F di sini menyatakan gaya, sedangkan A menyatakan luas penampang. Oke, langsung saja kita masukkan ya. F1 itu sebagai gaya dorong di sini ya. Kemudian kita tuliskan saja ya, F per A1. A1 itu kan 50 cm ya di soal. cm persegi sama dengan F2. F2 itu menyatakan berat benda. Berat bendanya itu ini ya. Berat bendanya itu ya sebesar 16.000 Newton. Oke. Per A2. A2-nya itu di sini 4.000 cm persegi. Ini langsung saja kita 50-nya kita pindah ruaskan jadi di sini ya. Sebentar, bisa kita tuliskan jadi seperti ini. Kita hapus dulu. Jadi bisa kita tuliskan F sama dengan 16.000 Newton kali 50-nya tadi kita pindahkan sini ya, 50 cm persegi dibagi 4.000
cm persegi. Ini bisa kita coret 4000 dengan 16000. Jadi satu ininya 4 cm persegi bisa kita coret juga. Jadi hasilnya 4 kali 50, atau bisa kita tuliskan. Hapus dulu ya. Empat kali 50, 4 Newton kali 50 sama dengan 200 Newton. Jadi gaya yang diperlukan itu sebesar 200 Newton. Percobaan hukum Pascal. Yuk kita mulai percobaannya. Pertama, siapkan alat dan bahan seperti botol plastik, cuka, balon, dan soda kue. Masukkan 1 sendok makan soda kue ke dalam balon. Selanjutnya, masukkan cuka ke dalam botol plastik. Pasang balon ke mulut botol. Pengertian hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah hukum gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda. Jika dimasukkan ke dalam air, gaya angkat atau gaya apung menyebabkan berat benda yang ada di dalam zat cair jadi berkurang. Itu sebabnya benda di dalam air terasa lebih ringan daripada ketika diangkat di darat. Untuk bunyi hukum Archimedes adalah sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, hukum Archimedes ini biasanya disebut gaya apung atau gaya keangkat. Jadi, ketika mencelupkan benda ke dalam zat cair, biasanya benda akan mendapatkan gaya ke atas. Nah, ini yang dinamakan hukum Archimedes. Jadi, jika benda dicelupkan ke dalam fluida, benda ini akan mempunyai volume. Lalu juga ada massa jenis fluidanya, misalnya minyak ataupun air. Lalu jika benda dicelupkan ke dalam air, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas atau gaya Archimedes. Untuk rumus hukum Archimedes adalah Fa sama dengan rho F dikali G dikali F benda tercelup. Nah, bisa juga dengan rumus Fa sama dengan Wu dikurangi Wf atau gaya apung sama dengan berat di udara dikurangi berat di air. Untuk konsep hukum Archimedes diantaranya adalah tenggelam, melayang, dan terapung. Nah, yang pertama adalah tenggelam. Terjadi tenggelam karena massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis air. Bisa dituliskan berat benda lebih besar daripada gaya apung. Nah, yang kedua adalah melayang. Melayang terjadi karena massa jenis benda dan massa jenis air itu sama. Bisa dikatakan berat benda sama dengan gaya apung. Adalah terapung. Terapung itu terjadi karena Nah, yang ketiga adalah terapung. Terjadi terapung karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air. Bisa dikatakan berat benda lebih kecil daripada gaya apung. Contoh soal hukum Archimedes. Sebuah benda ketika di udara beratnya 500 Newton. Tentukan massa jenis benda jika berat benda di dalam air 400 Newton dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Penyelesaian. Diketahui berat di udara sama dengan 500 Newton, berat di air sama dengan 400 Newton, massa jenis air sama dengan 1000 kg per
meter kubik. Ditanya, massa jenis benda. Jawab, untuk menentukan gaya angkat sama dengan WU kurangi WF sama dengan 500 Newton dikurangi 400 Newton sama dengan 100 Newton. Maka, massa jenis benda per gaya sama dengan berat di udara per gaya angkat. Massa jenis benda per 1000 sama dengan 500 per 100. Massa jenis benda dikali 100 sama dengan 1000 dikali 500. 100 roh benda sama dengan 500.000. Massa jenis sama dengan 500.000 per 100. Massa jenis benda sama dengan 5.000 kg per meter kubik. Percobaan hukum Archimedes. Contoh percobaan hukum Archimedes pada konsep tenggelam, melayang, dan mengapung. Gelas pertama tanpa garam. Gelas kedua masukkan 1 sendok garam, lalu diaduk. Gelas ketiga, masukkan 2 sendok makan garam, lalu diaduk. Masukkan masing-masing telur ke dalam 3 gelas tersebut. Lalu amati apa yang terjadi. Disimpulkan gelas pertama tenggelam karena massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Gelas kedua melayang karena massa jenis benda dan massa jenis fluida itu sama besar. Lalu yang gelas ketiga mengapung karena massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis fluida. Dengan ditambahkannya garam ke dalam air, maka massa jenis air tersebut akan menjadi lebih besar. Demikian video percobaan pada hukum Archimedes. Terima kasih telah menonton videonya. Thank you.